Alhamdulillah Alhamdulillahil karimil mannan azimil imtinan daimil fadli wal judi wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuhu wa khaliluh. أرسله الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وما مضى حتى أقام الدين فصار سهلا واضحا مبينا ولم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلاله. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها لغشته في العقبى فنون الندامة. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berpesan untuk setiap orang yang beriman. Di dalam firman-Nya di Al-Qur'an Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Takwa dalam artian mendahulukan serta mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ayyuhal ibad, sesungguhnya sebuah hal yang diraih oleh manusia atau satu hal tertinggi yang pernah diraih oleh manusia selama dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di alam dunia ini, hal yang tertinggi tersebut yang pernah diraih olehnya adalah cintanya Allah. Manakala hamba telah dicintai oleh Allah, sungguh dia telah meraih banyak hal yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Ketika manakala seorang hamba dicintai oleh Allah, artinya dia telah menang banyak, dia telah meraih segala keuntungan di dunia ini maupun di akhirat, dan dia tidak akan mempedulikan apapun resikonya dia hidup di dunia, kegagalan yang dia dapatkan, ketidaklulusan atau tidak diterimanya dia dalam sebuah pekerjaan, bahkan di PHK-nya dia dalam sebuah pekerjaan. Apabila dia meraih cintanya Allah, sungguh dia telah menang banyak dan dia tidak akan mempedulikan hal-hal tersebut. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tidak ada sebuah hal yang dapat meraih cintanya Allah seperti bagaimana kita menjaga hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun ahabba ilayya bimithli ada'i maftaradtuhu alaih." Tidak ada seseorang hamba yang berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan sebuah hal yang paling aku sukai darinya seperti dia melakukan hal-hal yang telah aku wajibkan kepadanya.
Manakala seorang hamba melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah untuk hamba tersebut dengan penuh kesempurnaan, dengan maksimal dia kerjakan syarat dan rukunnya, dan dia berhati-hati apabila amal tersebut sampai tidak diterima oleh Allah, sungguh hal itu yang membuat Allah mencintai hamba tersebut. Kemudian sesungguhnya ketaatan itu tajurru ba'daha ba'd. Ketaatan itu akan menarik satu sama lain. Mau tidak mau apabila seseorang telah sempurna melakukan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, niscaya dia juga akan tertarik untuk melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah yang Allah sunnahkan kepadanya. Manakala seseorang telah memenuhi panggilan Allah di dalam hal-hal yang wajib, mendatangi ibadah sholat Jumat seperti ini, maka dengan datangnya dia dengan penuh perasaan ta'zim kepada Allah, dengan penuh pengharapan kepada Allah untuk diterima sholat Jumatnya, suatu saat ibadah sholat Jumat yang wajib tersebut akan menarik orang ini untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah maupun ba'diyah sebelum ataupun setelah sholat Jumat 2 rakaat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian apabila seorang telah dicintai oleh Allah, lantas apa yang akan dia dapatkan? Mana yang katanya orang tersebut menang banyak kalau dicintai oleh Allah? Mana yang katanya orang tersebut meraih segala hal walaupun semuanya luput dari tangannya, walaupun dunia dan seisinya luput dari tangannya, orang tersebut tetap dikatakan meraih segala hal apabila dia telah menerima cintanya Allah. Maka di terusan hadis qudsi ini Allah Ta'ala berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtishu biha, wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, wa la in sa'alani la u'tiyanna, wa la in ista'adzani la u'idhanna. Manakala aku telah mencintai hamba yang tadi, dia berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal kewajiban, kemudian dia terus senantiasa melakukan amal-amal sunnah untuk menambah kedekatannya kepadaku. Manakala telah aku cintai, kata Allah, maka hamba tadi mendengar dengan Allah, melihat dengan Allah, menyentuh dengan Allah, berjalan dengan Allah, semuanya mendapatkan pemberian khusus dari Allah. Wala in sa'alani, jika hamba tadi ini memohon kepadaku, kata Allah, la u'tiyannah, pasti akan aku beri permintaannya, akan aku kabulkan doa-doanya. Wala in ista'adzani la u'idhanna, dan jika hamba tadi ini memohon perlindungan kepadaku, kata Allah, pasti akan aku lindungi hamba tersebut. Inilah hadirin keuntungan seseorang yang telah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis qudsi yang diceritakan bahwasanya innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah apabila telah cinta kepada seorang hamba, nada Jibril, Allah manggil malaikat Jibril. Kemudian Allah ketika memanggil malaikat Jibril dikatakan, ya Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai seorang hambaku fulan itu, maka cintailah dia. Allah manakala mencintai seorang hamba, Allah ajak malaikat Jibril, Allah perintah malaikat Jibril untuk mencintai hamba yang dicintai tadi oleh Allah. Lalu apakah malaikat Jibril tidak memperhatikan atau tidak mempedulikan perintah dari Allah ini? Kemudian malaikat Jibril mencintai hamba tersebut, fayuhibbuhu Jibril. Bukan hanya sampai situ saja, ma'asyiral hadirin. Malaikat Jibril mencintai hamba tersebut yang hamba ini dicintai oleh Allah. Tsumanada Jibril fi ahlis sama, ya ahlas sama, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Kemudian malaikat Jibril
memanggil seluruh penduduk langit, penghuni-penghuni langit. Malaikat Jibril menyerukan kepada penghuni-penghuni langit, sesungguhnya wahai penghuni langit, Allah mencintai hambanya fulan, maka cintailah hamba tadi. Fayuhibbuhu ahlus sama, lalu penduduk langit mencintai hamba yang soleh ini, yang dicintai oleh Allah tadi ini. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ard, kemudian hamba yang soleh ini tadi akan Allah letakkan di hati orang-orang penduduk bumi untuk menerima dan mencintai hamba tadi ini. Ketika kita memperhatikan hadis ini, ma'asyiral hadirin hafizakumullah, Allah ketika mencintai hambanya, Allah mengajak dan memerintah malaikat Jibril, bahkan Allah mengumumkan kecintaan kepada hamba ini kepada malaikat Jibril dan mengajak malaikat Jibril untuk mencintai hambanya, sehingga malaikat Jibril mencintai hamba tadi. Malaikat Jibril kenapa mencintai hamba tadi? Karena malaikat Jibril ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cinta kepada hamba Allah yang soleh. Lalu penduduk langit diserukan oleh malaikat Jibril agar mereka juga mendapatkan kedekatan dirinya kepada Allah dengan mencintai hamba yang soleh ini tadi. Jalurnya adalah mencintai hamba yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita sudah tahu bagaimana kedudukan yang tinggi orang-orang yang dicintai oleh Allah, atau bagaimana kedudukan mereka di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh merugi orang-orang yang membenci orang-orang yang soleh. Sungguh sangat-sangat rugi orang-orang yang membenci para aulia dan solihin. Sehingga di dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang membenci atau memusuhi salah satu dari kekasihku, kata Allah, maka aku umumkan perang untuk orang tersebut. Ma'asyiral hadirin hafizakumullah, dosa itu setiap pelakunya pasti dihukum oleh Allah. Akan tetapi dosa yang perbuatan dosa itu pelakunya Allah mengumumkan genderang perang kepada orang yang melakukan dosa tersebut, ada dua dosa. Langsung Allah mengumumkan perang untuk pelaku dosa tersebut, ada dua. Yang pertama adalah praktek riba. Ketika Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang masalah riba, kemudian Allah mengatakan, fa'ilam tantahu fa'adhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kalian yang melakukan praktek riba masih belum berhenti, maka umumkan perang dari Allah dan Rasulnya untuk mereka ini. Yang kedua adalah dosa membenci orang yang dicintai oleh Allah. Dosa membenci kekasih-kekasih Allah. Karena di bumi ini ada manusia yang dicintai oleh Allah. Kalau kita meneliti dan merenungi hadis yang barusan kita dengar ini, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi salah seorang kekasihku, kata Allah, niscaya aku akan mengumumkan perang untuknya. Ma'asyiral hadirin hafizakumullah, apabila Allah telah mengumumkan perang untuk hamba-hamba tersebut yang membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka dari mana orang tersebut akan meminta ampun kecuali dari Allah? Tapi Allah sudah mengumumkan perang kepadanya, maka dari mana orang tersebut bisa meraih husnul khatimah yang itu murni pemberian dari Allah, manakala dia telah memerangi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah? Yang terakhir, sebelum kita tutup khutbah ini, kita kalau merasa kita belum bisa meraih kecintaan Allah karena masih jauh dari nilai tersebut, maka jangan sampai kita tidak cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Minimal kita mencintai sesama muslim, kita husnudzon sesama muslim, tidak bersuudzon kepada mereka, tidak senantiasa selalu mencari-cari kesalahan mereka. Kemudian lebih-lebih orang-orang yang dicintai oleh Allah, lebih-lebih orang yang istiqomah, lebih-lebih orang tua yang rajin ke masjid, lebih-lebih orang yang ingin tenang, lebih-lebih orang yang ingin tenang dengan ibadahnya, tidak diganggu dengan musik, dengan sound dan seterusnya. Maka apabila orang tersebut memberi peringatan, jangan kita marah, jangan kita mengatakan silahkan ibadah tapi saya dengan dunia saya. Hal tersebut termasuk memusuhi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dimaafkan oleh Allah dari dosa-dosa kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah,
dan digiring kita untuk mencintai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, dan anak-anak kita, istri-istri kita dijadikan orang-orang yang soleh-solehah, keluarga kita diberi ketenangan, ketentraman, keberkahan oleh Allah, sisa usia kita semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, usia yang panjang, berkah, sehat afiat, taat istiqomah kepada Allah, dan dijauhkan dari balak bencana musibah sekecil apapun kita dan orang-orang yang kita cintai, dan pada akhirnya semoga kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalan minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li walidina wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-masabihil ghurar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsiya bi taqwallah, fattaqullaha ya ibadallah wa ahsinu yarhamkumullah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsih wa ayyaha bil mu'minina ta'zima wa qala mukhbiran wa mu'lina faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ar-rahmatil muhdah wa ni'matil musdah wa ala khalifatihi min ba'dih muazir Rasulillah fi halai sa'ati wal dhiq sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala halifil mihrab az-zahidil awwab amiril mu'minin sayyidina Umar bin al-Khattab wa ala man istahjat minhu malaikatur rahman dhin nuraini wal burhan muhyil layali bitilawatil Qur'an amiril mu'minin sayyidina Uthman bin Affan wa ala sidil al-ghalib imamin nas ahlil masyariq wal magharib amiril mu'minin sayyidina Ali bin Abi Talib wa ala sayyidina al-Hasan wal Husain sayyidi syababi ahlil jannah fil jannah wa raihanatay nabiyyika bin nasus sunnah wa ala ummihima Fatimah az-Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa baqiyat azwaj Rasulillah ajma'in was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadhiyal hajat wa ya ghafiradz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi 'alaina masa'ibad dunya mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warithan minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkaruna fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi a'zamu wa ajallu wa akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.